Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Romo Didik Susanto SJY di Pamulang. Hari ini mungkin saudara-saudari melihat saya tersenyum, tumben kok pakai batik. Tidak ada acara apa-apa, tidak juga mencalonkan diri menjadi kepala desa atau habis hajatan atau resepsi, tidak. Tetapi kapan lagi memakai batik, sedangkan di musim seperti ini juga tidak pernah terpakai, maka biar kelihatan lebih ada suasana yang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pasti saudara-saudari hari ini juga memiliki semangat, memiliki daya juang dan juga optimis di dalam hidup hari ini. Apalagi saudara-saudariku yang mungkin sedang sakit, mari tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Yang juga lagi berduka, terutama yang ditinggalkan saudara-saudari atau keluarga yang dikasihi, tetaplah juga berpasrah, mengikhlaskan semua, dan akhirnya Tuhanlah yang melimpahkan sukacita. Kembali, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil, dan kita mencoba untuk merenungkannya secara sederhana. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 27 Juli 2021, Pekan Biasa ke-17. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan, Injil hari ini, para murid bertanya, karena memang sudah beberapa kali mereka mendengar perumpamaan dari Yesus antara tanah yang bebatuan, tanah yang subur atau tanah berduri, dan juga ditaburkanlah benih di situ. Ada juga lalang di antara gandum dan sebagainya. Intinya mereka, para murid atau para rasul yang mendengar itu masih bingung, belum bisa menangkap apa sih yang dimaksud dengan Yesus. Maka Yesus pun juga menjawab supaya mereka lebih gamblang, lebih memahami. Yesus menjawab demikian, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita itu dalam posisi yang mana? Hidup kita kan terus berjalan ya. Hidup kita terus berproses. Antara kebaikan dan keburukan dalam diri kita itu berjalan seiringan. Tetapi kita harus sadar bahwa benih-benih cinta kasih, benih-benih kebaikan, benih-benih
sifat-sifat keilahian Allah itu sudah ditanamkan dalam diri kita. Kita manusia diciptakan secara istimewa, melebihi dari makhluk yang lain. Maka pertama, mari kita berlaku sebagai manusia yang memiliki martabat yang tinggi, memperlakukan, menghargai diri kita itu dengan luar biasa. Dan juga menghargai martabat orang lain juga dengan sungguh-sungguh luar biasa. Hidup kita berproses, prosesnya apa saudara-saudari? Ketika hidup kita secara kepribadian, secara psikologis, ataupun juga dalam pertumbuhan iman, kita ini kan terus sampai akhirnya kita mengakhiri peziarahan kita. Kita ini kan berproses. Kalau sekarang dalam catatan kehidupan saya sebelah kiri lalang saya, kekhawatiran, kebencian, kecemburuan, iri hati, munafik, kemalasan, congkak, pelit dan sebagainya itu adalah lalang. Yang sebelah kanan kita juga harus berani menemukan kebaikan kita. Murah hati, tidak sombong, tidak serakah, baik hati, kata-katanya sopan, dan sebagainya. Peduli, peka, perhatian, dan sebagainya. Kita harus berani menuliskan supaya kita tahu dan mengenali diri kita bahwa yang tumbuh dalam diri kita ini lebih banyak lalangnya atau lebih banyak gandumnya yang baik-baik ini. Sehingga ketika waktunya kita harus mengakhiri hidup kita, Tuhan mengatakan cukup. Kita semua berproses dan prosesnya itu menghasilkan buah yang luar biasa, yaitu gandum lebih subur, gandum lebih banyak, sehingga lalang yang dibakar nanti ketika akhir zaman ini lebih sedikit. Itulah proses hidup kita terus menerus dengan iman dan kepercayaan, bersama dengan sesama kita, bersama dengan saudara-saudari kita bertumbuh, berproses, agar apa? Sifat-sifat keilahian yang ada dalam diri kita semakin bertumbuh subur. Bukan sebaliknya, lalangnya lebih banyak, lalangnya lebih jembrus atau lebih jembrung kalau orang Jawa mengatakan. Maka mari kita semua bersama-sama dengan sungguh-sungguh memiliki niat yang teguh, yang tinggi, yang kuat, agar apa? Ketika akhir zaman, kita semua masuk juga dalam kawanan domba yang dipisahkan dari kawanan kambing. Kita termasuk dalam gandum yang memberikan kehidupan, bukan dalam kawanan lalang yang tidak ada gunanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini. Amin.